Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Mimbar Gemar pada hari Jumat tanggal 8 April 2022. Mari saudara, pesan firman Tuhan buat setiap kita. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 104 ayat 33 sampai dengan 34 saudara. Perikopnya kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Yaitu saya ulangi, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya saudara. Melalui gemar ini saudara, Tuhan mau pengenalan akan Allah itu tidak terlepas dari apa? Pengetahuan tentang Allah itu melalui bacaan Alkitab itu ya, kita harus mengetahui kebesarannya Allah, kedahsyatannya Allah, kehebatannya Allah saudara. Itu perlu jemaat tahu, perlu kita semua harus tahu. Allah yang kita sembah, Allah yang kita iman itu kita harus pelajari. Kepribadian Tuhan itu, kedahsyatannya, kehebatannya, kebesarannya itu saudara. Supaya keyakinan iman kita tidak ragu-ragu kepada Tuhan saudara. Amin. Nah, mari saya bacakan saudara di Mazmur 104 ayat 33 sampai dengan 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Nah, kita harus sukacita saudara. Kita harus menyembah Allah kita. Kita harus memuji Dia saudara. Kenapa? Karena Dia Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa buat setiap kita saudara. Allah menyatakan kebesarannya saudara di dalam ciptaannya. Supaya apa? Dia membuktikan saudara, dia mau membuktikan kepada dunia saudara bahwa tidak ada Tuhan dari bangsa-bangsa lain selain Allah Israel, yaitu Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Dia memilih salah satu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk menunjukkan kebesarannya saudara, kehebatannya, kemahakuasaannya, supaya bangsa-bangsa lain itu tahu bahwa hanya Allah Israel, Allah pencipta saudara. Amin saudara. Ya, kita melalui gemar ini baca Alkitab, kita harus mengetahui dulu karakter Allah kita, sifat-sifat Allah kita, terutama kebesarannya saudara. Amin saudara. Poin kedua, kebesaran Allah membuktikan kepada umatnya bahwa hanya Yesuslah, hanya Dia Allah yang perkasa, yang sanggup menyelamatkan umatnya saudara. Terbukti saudara, terbukti kebesarannya Yesus, kebesaran Allah Israel, kebesaran Allah kita, saudara. Dia menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dia membuktikan kepada bangsanya, yaitu bagaimana kemahakuasaan, keperkasaannya, kehebatannya, ketuhanannya, saudara. Kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel dibuang di bangsa Mesir, Tuhan ngambil kembali, panggil pulang kembali ke tanah Kanaan. Melalui apa? Perbuatan-perbuatan ajaibnya. Supaya apa? Bangsa Israel melekat pada Tuhan. Supaya bangsa Israel bangga sama Tuhan. Supaya bangsa Israel terpaut hatinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Dia membuktikan bagaimana pembelaan Tuhan terhadap bangsa Israel itu saudara. Dia menghancurkan bangsa Mesir, yaitu Firaun bersama tentaranya Bapak saudara. Supaya apa? Bangsa Israel itu takut akan Tuhan. Amin saudara. Ya. Poin kedua, yaitu membuktikan pada umatnya bahwa hanya Yesuslah, hanya Dia Allah yang perkasa, Allah yang sanggup menyelamatkan umatnya. Amin saudara. Amin. Dan lebih lagi saudara, pembelaannya, kemahakuasaan, keajaibannya saudara. Dia mati di atas kayu salib buat setiap kita saudara. Amin. Itu buktinya saudara.
kasihnya tak terbatas buat kita. Dia membuktikan kuasanya tak terbatas buat kita. Sampai dia membuktikan dengan darahnya di atas kayu salib buat setiap kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Poin ketiga, saudara, Allah menunjukkan kebesaran dalam ciptaannya, yaitu supaya umatnya hidup takut akan Allah, takut akan Tuhan, mengikuti hukum-hukumnya, saudara. Tuh, supaya kita diberkati, supaya kita boleh mengalami janji-janji Allah selama kita hidup di bumi, saudara. Supaya apa? Hidup kita menjadi dasar, hidup kita menjadi saksi, saudara. Dia membuktikan kebesarannya, yaitu poin ketiga, supaya umatnya hidup takut akan Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan, saudara. Amin. Poin yang keempat, Tuhan menunjukkan kebesaran dalam ciptaannya, saudara, yaitu supaya umatnya bangga pada Tuhan. Jadi tidak ada sedikit ada masalah larinya ke dukun, lari ke paranormal. Enggak, saudara. Tuhan menunjukkan kebesarannya, kehebatannya, keajaibannya, supaya umatnya bangga pada Tuhan, bangga sama Dia, mengandalkan Dia, saudara, dalam segala perkara. Karena di Roma 8 ayat 28 bahwa Yesuslah, bagi Allah lah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Ini membuktikan bahwa betapa Dia begitu bekerja ajaib sempurna di dalam kehidupan kita. Kita aja yang kurang sadar bahwa Allah itu, Allah Roh Kudus itu ada dalam diri kita, hadir di setiap kehidupan kita sebagai penolong yang ajaib buat setiap kita, saudara. Itu membuktikan kebesaran Allah, kehebatan Allah di dalam ciptaannya. Dia taruh rohnya yang hidup di dalam diri kita, supaya dalam diri kita ada kuasa yang hebat, saudara, bekerja di dalam kita untuk membuktikan bahwa Dia Allah selalu menyertai kita, Allah Immanuel buat setiap kita, saudara. Amin, saudara. Mari jangan khawatir, jangan susah hati, saudara, karena Dia Allah ada dalam diri kita, saudara. Amin, saudara. Poin yang ke-5, saudara, Allah menunjukkan kebesaran dalam ciptaannya, supaya apa? Kita memuji Dia, karena Dia Allah yang hebat buat setiap kita. Dia Allah yang perkasa buat setiap kita, saudara. Tuhan mau kita hidup kita untuk apa? Selalu memuji Dia, menyembah Dia, merenungkan segala kebaikan-kebaikan Dia, saudara. Amin, saudara. Mari kita baca sebagai ayat penutup, saudara, di Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Saya ulang. Karena kebesaran Tuhan kita, kehebatan Tuhan kita tidak ada bandingnya dengan Allahnya bangsa-bangsa lain, saudara. Maka kita harus sebagai rasa syukur kita kepada Dia, kita bangga dengan Dia, dengan jalan apa, dengan cara apa, suka memuji Dia. Amin. Mari kita baca. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Kita harus sukacita karena Tuhan Yesus kita, Allah yang hebat, Allah yang dasar, Allah yang luar biasa buat setiap kita, saudara. Apapun tantangan kita di tahun 2022 ini, permasalahan, pergumulan, persoalan kita, Tuhan ada di tengah-tengah masalah kita sebagai penolong yang ajaib buat setiap kita. Dan Dia akan menunjukkan kebesaran dalam ciptaannya. Dia akan menunjukkan kehebatan, keajaibannya di tengah-tengah umatnya. Apabila umatnya itu mengandalkan Dia. Apabila umatnya punya keyakinan ini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar, yang hebat buat setiap kita, saudara. Amin. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir, saudara. Mari, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tetap percaya, tetap semangat. Sukacita Allah yang memelihara hidup setiap kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba terbatas, hamba mengucap syukur Bapa, oleh karena anugerah Tuhan, hamba boleh membagi rema firman Tuhan pagi ini untuk memberkati setiap kita, kami jemaat Tuhan yang ada di Paniel maupun yang ada di Kemenlung. Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu Tuhan beri kekuatan, penghiburan, sukacita. Bahkan Tuhan tambahkan iman kepada kami ketika kami meresponi kebenaran firman Tuhan pagi ini.
Tuhan tambahkan iman kami, supaya iman kami tetap mengandalkan Tuhan, supaya iman kami boleh melihat kebesaran, kebaikan, keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.